Pengen nangis. Kenapa nggak dari dulu? Konsepnya begini. Saya tuh sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat adalah misalnya begini. Desa itu berapa sih penduduknya di desa itu? Di desa itu ada potensi apa? Anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat, fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya. RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Saya punya ide buat Pak Kades. Sebagai warga ya, warga Pakuan, warga kehormatan. Nih, duit kalau dipecah-pecah gocap nggak akan ada wujudnya. Bagaimana caranya? Ya udah. Nih, saya bangun jalan sendiri itu nggak gede biayanya. Sekampung ini bagus. Nggak gede tuh jalan Lembur Pakuan. Saya bangun, bagus jalannya. Ya kan? Gimana caranya nih Pak Kades? Kalau modelnya polanya musrenbang, terus orang ngusulin gocap di RT sudut sana gocap, nggak akan ada wujud Pak. Bapak tempelin, besok copot lagi, tempelin. Nih, tahun depan nih, udah 1 blok 1 kampung bangun. Berapa RW di Pak Kades? Semuanya 6. 6 RW. Menjabat berapa tahun? Udah 4 tahun. Bukan, total menjabat tuh berapa tahun? 6 tahun kan? 6 tahun. Pak, Bapak begitu beres jadi Kades, itu kinclong semuanya. Setahun se-RW. Iya dong. Kan tidak ada RW, ada yang RW yang tidak luas juga, bisa yang 2 RW. Iya, betul. Misalnya duit apa namanya? Ini mimpi saya dari dulu ya. Dunia pertanian dihargai, kemudian infrastrukturnya dibangun dengan baik. Ini hanya contoh kecil bagaimana kita sebenarnya meletakkan desa menjadi kekuatan pembangunan utama. Meletakkan desa menjadi soko guru kehidupan kebudayaan Indonesia. Orang desa bukan orang yang tertinggal, tapi orang desa adalah orang-orang yang terhormat. Mereka menyumbangkan padi dalam setiap waktu, mesti badan mereka hitam legam karena terbakar matahari, meski seringkali mereka tidak pernah dihargai. Dan mimpi ini adalah mimpi saya ke depan. Semoga areal yang seperti ini bukan hanya di Lembur Pakuan, tapi di seluruh wilayah Jawa Barat. Dan saya yakin Pak Polri juga bisa mewujudkan ini di seluruh wilayah Indonesia. Dia sangat berobsesi pada pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan energi, dan membangun energi terbarukan. Mari kita bersama-sama membangun. Lagi dan lagi, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi diserang melalui isu yang beredar di masyarakat bahwa Lembur Pakuan dibangun pakai dana APBN sebesar 27 miliar. Padahal masyarakat tahu, Lembur Pakuan sudah ada sejak KDM belum dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Polemik itu sengaja dibuat untuk menyerang dan menjatuhkan nama KDM. Tuduhan yang beredar di masyarakat itu sama sekali tidak logis, sebab Lembur Pakuan dibangun menggunakan dana pribadi hasil jerih payah dirinya. Begitulah, ketika ada pemimpin yang jujur, tegas, dan dekat dengan rakyat, sudah pasti musuhnya tidak suka, karena ladangnya merasa terusik. Bagaimana nih menurut kalian? Betul. Oke, jadi gini ya bro, ini KDM itu sangat mementingkan rakyat ya, bukan di Jawa Barat saja ya. Ini Lembur Pakuan, di desa Lembur Pakuan atau kecamatan Lembur Pakuan itu nggak tahu ya. Ya, ini sudah menjadi contoh kecil desa yang maju begitu ya bro. Itu yang diharapkan oleh Pak Gubernur di seluruh desa di Indonesia. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak ADM kepada Pak Kades, yaitu setiap RW atau setiap satu blok itu diselesaikan dulu satu persatu. Misalkan 1 tahun 1 RW, tadi kan disampaikannya begitu, 1 tahun 1 RW, 1 tahun 1 RW diselesaikan dulu, entah itu jalan, irigasi ataupun drainase begitu ya bro. Nah, terus juga Pak KDM juga berharap para petani yang ada di desa itu dihargai lah ya. Dalam arti dihargai itu dipikirkan, baik dari infrastruktur, terus dari harga jual belinya, ya begitu ya bro ya.
Ya inginnya begitu. Nah ini Lembur Pakuan sudah menjadi contoh ya, desa yang maju begitu bro. Ya kita berharapnya juga begitu, semoga terwujud di seluruh Indonesia, desa-desa yang ada di pelosok itu maju seperti Lembur Pakuan. Tapi rakyatnya juga maju, sejahtera begitu ya bro, karena desa itu kan kebanyakan itu hasil dari bumi, contoh pertanian, perkebunan maupun perikanan, itu kan penyumbang terbesar para rakyat kecil gitu ya bro ya. Oke lanjut bro. Saya tidak akan mencairkan bantuan-bantuan keuangan baik untuk desa maupun kelurahan selama desanya masih kotor, selama kelurahannya masih kotor, selama warganya masih jorok membuang sampah ke sungai, selama dan kelurahan dan desanya tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik, menata lingkungannya. Inilah langkah-langkah yang akan saya lakukan setelah mulai bekerja, dan kita akan mulai bekerja pemerintah Provinsi Jawa Barat hari Selasa tanggal 8 April 2025. Karena bagi saya pada hari Selasa itu dipastikan seluruh pegawai Provinsi Jawa Barat sudah ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Termasuk juga para pegawai di lingkungan desa, kelurahan, kabupaten, dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Inilah langkah-langkah yang akan kami lakukan. Semoga dengan langkah-langkah ini Jawa Barat akan tumbuh menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh, rapi. Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya, pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih, begitu gagal satu dianggap gagal semua. Padahal yang baik tuh banyak. Gitu loh, sama lah di mana-mana. Dan kalau pendapat saya, duit ini harus banyak di desa. Karena ngontrolnya mudah. Satu desa misalnya anggaran 5 miliar, bacanya gampang. Iya. Kalau koruptif juga gampang ketahuannya, ya Pak. Duit 5 miliar kemanain? Karena ngontrolnya masyarakatnya banyak diliatin. Ingat loh, kepala desa tuh jadi sorotan. Iya. Wah 5 miliar kelihatan, 5 miliar tuh pakai bangun ini oleh rakyat tuh ketahuan. Iya. Makin tinggi disimpan di kabupaten 2 triliun makin susah ngontrol. Iya. Disimpan di provinsi 35 triliun makin susah ngontrol. Nggak ada yang nanyain. Di pusat misalnya 2000 triliun makin nggak ada yang ngontrol. Jadi makin tinggi jenjang anggaran, makin gede, makin sulit dikontrolnya, makin orang tidak peduli. Ya betul. Ya jadi disampaikan juga ini Pak KDM, kalau desa atau warga yang masih kotor, dalam arti masih rewel ya, buang sampah di sungai, terus pimpinannya atau kepala desanya itu masih belum pinter ngelola duitnya, itu belum bisa cair ya, tadi disampaikan. Nah ini kolaborasi sama Pak Kades Soho, walaupun ini Kades Soho dari Jateng, tapi sudah menjadi contoh Kades yang baik. Kinerjanya itu nyata ya bro, sering dilihat-lihat di sosmed lah ya, cara kerja Kades Soho ini bagus begitu bro. Nah ini kalau tanggapan Pak KDM itu harusnya uang di desa itu lebih banyak karena mudah dikontrol ya kan, warga langsung kontrol, langsung rakyat langsung kontrol, makanya disampaikan begitu. Kalau duitnya gede kan susah itu, kalau di pusat-pusat itu kan duit gede-gede itu kan susah ngontrol. Kalau langsung di Kades duit gedenya itu kan nanti yang ngontrol itu langsung warga, begitu tanggapan KDM. Biar apa? Biar kontrolnya kepenak, warganya langsung tahu ini duitnya kemana, alirannya kemana. Jadi warga juga langsung tahu, langsung transparan juga pemimpinnya harus yang pemimpinnya yang jujur begitu ya bro. Tapi kalau pemimpinnya nggak jujur ya aduh angel susah itu pemimpinnya nggak jujur.
Ya kalau di desa sih langsung di demo ya, kalau di ibaratnya ini kades langsung demo rakyat pasti suruh turun ini, kan langsung tahu lokasinya, langsung digeruduk nanti kalau, nah begitu langsung digeruduk sama warga itu tempatnya kades kalau nggak jujur. Maksudnya Pak Kadem begitu, jadi duit yang gede langsung turun ke desa saja, langsung duit gedenya langsung nanti diapain kan, langsung terbaca oleh rakyat begitu bro. Oke mungkin sekian dulu ya bro reaction ini, kalau ada salah kata mohon maaf. Oke.